Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat cheesecake anti ribet, dimana nggak perlu di oven, nggak perlu dikukus, dan nggak perlu pakai gelatin. Tapi tenang aja, rasanya enak banget, tetap ngeju dan creamy. Dan mumpung lagi suasana 17 Agustusan, aku juga membuat kue ini dengan warna merah dan putih. Dimana bagian atasnya adalah puding kaca stroberi. Bagi yang penasaran gimana cara buatnya, yuk kita lihat langsung bareng-bareng. Pertama aku buat bagian bawahnya dulu, yaitu terdiri dari 125 gram biskuit Mary. Dimana biskuitnya aku haluskan menggunakan chopper, teman-teman juga bisa menghaluskannya secara manual ya. Setelah itu masukkan 60 gram margarin atau mentega yang sudah dilelehkan. Lanjut tinggal diaduk rata semuanya. Setelah itu siapkan cetakan, di sini aku pakai loyang bongkar pasang dengan ukuran 18 cm. Masukkan biskuitnya, lalu ratakan dan padatkan. Kalau teman-teman nggak punya loyang bongkar pasang, bisa juga menggunakan ring mika, atau bisa juga menggunakan loyang biasa. Cuma nanti cara ngeluarinnya agak sedikit berbeda, yaitu dengan cara dibalik. Dan walaupun begitu, tenang aja nggak akan hancur kok pudingnya. Setelah dipadatkan, masukkan freezer selama 30 menit. Setelah itu kita buat puding cheesecake-nya. Masukkan ke dalam chopper atau bisa juga pakai blender. 160 gram spray cheese, bisa juga diganti dengan keju cheddar ataupun dengan cream cheese. Masukkan juga 1 bungkus atau sekitar 7 gram agar bening. Lalu tambahkan 80 gram gula dan 2 sendok makan tepung custard. Kalau teman-teman gak punya tepung custard, bisa menggantinya dengan 15 gram maizena ditambah dengan 2 kuning telur. Lalu ini tambahkan juga 350 ml susu cair. Lanjut bisa kita haluskan dan aduk rata. Selain menggunakan chopper atau blender, teman-teman juga bisa mengaduknya secara manual. Namun pastikan keju yang kalian gunakan sudah halus ya. Lanjut masukkan ke dalam panci. Nah ini aku tambahkan lagi 350 ml susu cair. Jadi susu cair yang kita gunakan totalnya sebanyak 700 ml. Tapi karena tadi chopperku nggak muat, jadi aku masukkan setengahnya dulu. Dan setelah tercampur rata, bisa kita masak pudingnya dengan api sedang cenderung kecil hingga mendidih. Terus aduk selama memasak agar tidak menggumpal dan tidak gosong bawahnya. Setelah lebih kental seperti ini dan mendidih, ini bisa kita matikan api kompornya, lalu angkat dan dinginkan. Oh ya, memasak puding ini harus hati-hati ya teman-teman, nggak boleh kebesaran api kompornya. Karena puding di bagian dasar pancinya itu gampang banget mengental, dan kalau kepanasan akan kecoklatan. Nah ini punya aku contohnya ya, ada bagian yang coklat-coklat. Walaupun nggak gosong dan nggak pahit, tapi menurutku pudingnya jadi kelihatan kurang cantik karena ada coklat-coklatnya gitu. Sembari menunggu puding cheesecake-nya set, kita bisa buat lapisan stroberinya. Masukkan 3 sendok makan selai stroberi, lalu tambahkan setengah bungkus atau sekitar 3 gram agar-agar bening. Setelah itu larutkan dengan 300 ml air. Masukkan airnya secara bertahap sambil diaduk seperti ini agar tidak ada yang menggumpal. Selanjutnya bisa kita masak hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya dan hilangkan sedikit uap airnya. Setelah agak turun suhunya, bisa kita cek puding cheesecake-nya. Kalau puding cheesecake-nya sudah ngeset bagian atasnya, bisa kita tuang adonan puding stroberi ke atasnya. Dan ini sudah selesai, bisa kita dinginkan hingga set. Dan ini setelah beberapa jam di dalam kulkas, sudah set semuanya, bisa kita keluarkan dari cetakannya. Kalau di sini teman-teman menggunakan loyang biasa, bisa mengeluarkan pudingnya dengan cara dibalik. Tapi sebelumnya bagian atasnya ditutup dengan wadah terlebih dahulu, lalu balik dan angkat loyangnya secara perlahan-lahan. Insya Allah pudingnya nggak bakal hancur. Selanjutnya pudingnya bisa kita potong sesuai dengan selera. Untuk ukuran 18 cm ini bisa dipotong jadi 8 bagian dengan ukuran yang lumayan besar menurutku. Dan bagi teman-teman yang ingin jualan, bisa langsung kita packing pudingnya. Di sini aku menggunakan packaging paper box laminasi dengan tutup mika transparan ukuran 12 x 12 cm. Aku sendiri beli di online ya, banyak kok yang jual. Selanjutnya yuk kita cobain pudingnya. Untuk puding stroberinya ini teksturnya kenyal, sedangkan puding cheesecake-nya memiliki tekstur yang lembut. Ditambah dengan biskuit di bawahnya yang renyah, jadi teksturnya kaya banget. Untuk rasanya sendiri ini creamy, manis segar, enak banget. Yuk langsung buat di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.